Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Prof. Suroto. Selamat pagi Mbak Ririn, monggo dilanjut, silakan. Terima kasih. Baik Prof. Selamat pagi Bu Tusi, selamat pagi Mbak Ayun. Selamat pagi, Mbak Ririn. Selamat pagi, Mbak Ririn. Bisa kita mulai Bu atau kita menunggu beberapa menit? On time lebih baik. Gimana Prof? Lebih baik on time saja, nanti Baik, biar baik gampang. Kak. Baik. Mohon izin Ibu Tusi, apakah ini saya langsung saja atau ada pembukaan dulu dari teman-teman perpustakaan? Bisa langsung aja, Mbak. Baik, 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 baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya ucapkan yang terhormat Kepala Perpustakaan UNESA, Prof. Suroto, yang terhormat Ibu Tusi dan juga seluruh jajaran perpustakaan dari UNESA, dan juga yang saya banggakan teman-teman mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, kemudian juga ada dari teman-teman dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan, kemudian juga dari Fakultas MIPA, dan juga ada beberapa teman-teman mahasiswa dari kampus Magetan pada hari ini yang hadir ya Bu ya. Baik, sebelum itu Bapak dan Ibu saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, bagian menjalankan semoga puasanya diberi keberkahan dan juga kelancaran. Amin. Baik, Bapak dan Ibu izinkan saya pertama sekali untuk share screen materi saya pada hari ini. Sesuai dengan yang sudah kita agendakan bahwa memang hari ini kita akan melakukan sosialisasi elektronik database. Ada dari Emerald Publishing, kemudian juga ada dari Springer Nature, kemudian ada dari Sage. Nah, Sage juga nanti ada Sage Knowledge dan juga Sage Research Methods, di mana nanti Sage Knowledge isinya adalah konten-konten terkait dengan buku elektronik, dan yang terakhir ada dari ProQuest Central. Nah, di mana dari seluruh database ini nanti saya akan encourage teman-teman mahasiswa akses menggunakan remote access seperti itu. Nah, gunanya untuk apa kita lakukan sosialisasi ini? Untuk meningkatkan kualitas riset dan juga mutu pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa, perkenalkan nama saya Sururin Mauduna. Saya biasanya dipanggil Ririn, saya sebagai Product Trainer dari iGroup Asia Pasifik. Kemudian di sini saya sudah mencantumkan untuk alamat email dan juga mobile WhatsApp number saya. Jadi nanti kalau di akhir sesi ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan free saja untuk reach out melalui email dan juga mobile WhatsApp number saya. Nah, kemudian saya juga ingin memperkenalkan dengan singkat profil dari perusahaan kami. Kami adalah iGroup Asia Pasifik, di mana kami adalah sebagai representatif ataupun agent resmi dari berbagai macam international publisher. Kami juga sudah berdiri sejak tahun 1983 dan untuk kantor pusat itu terletak di Hong Kong dan sudah tersebar ke 15 negara. Salah satunya untuk di Indonesia kita adalah cabang tunggal ataupun cabang satu-satunya yang berlokasi di Jalan Meruya Ilir nomor 88 Jakarta Barat. Untuk informasi lebih lanjut, tertarik untuk melihat produk-produk apa saja yang kami representatifkan, Bapak dan Ibu serta teman-teman boleh langsung kunjungi website kami di www.igroupnet.com. Kemudian ini juga sebagai informasi kepada rekan-rekan mahasiswa, kami merepresentatifkan dari banyak sekali international publisher. Nah, salah satunya juga yang dilanggan oleh UNESA seperti Springer Nature, kemudian juga Sage, kemudian ada juga produk kami di bidang medical ya.
Nah, ini kebetulan ada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan related ya. Nah, kita juga sebagai representatif kalau memang teman-teman sudah familiar dengan Wolters Kluwer ataupun OVID gitu ya. Nah, ataupun TIME ataupun JAMA ya, jurnal-jurnal internasional di bidang medical gitu. Harger dan banyak lagi sebenarnya produk medical yang kita cover juga seperti itu. Nah, untuk dari segi customer, kita juga sudah bekerja sama dengan banyak sekali sektor, dari mulai sektor pemerintahan maupun swasta, baik itu di bidang akademik ya, universitas negeri, kemudian juga universitas swasta, kemudian juga Poltekkes, Politeknik dari Aceh sampai dengan Papua, seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman, saya ingin encourage kepada seluruh peserta yang hadir hari ini, silahkan dipersiapkan untuk device ataupun PC-nya masing-masing ya, karena kita memang ingin langsung berselancar masuk ke dalam learning site dari e-resources yang akan saya bawakan hari ini, seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke dalam platform dari remote access, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai remote access. Jadi memang remote access ini adalah bisa dikatakan sebagai proxy, di mana proxy ini berasal dari Ekpat ya. Mereka kemudian UNESA telah berlanggan pada proxy tersebut. Nah, proxy ini kita sudah integrasikan ke seluruh database yang dilanggan oleh UNESA. Jadi, kapan kita bisa menggunakan remote access? Nah, jadi ketika teman-teman, Bapak dan Ibu dosen, berada di luar dari area UNESA yang tidak bisa menggunakan WiFi ataupun IP address, maka Bapak dan Ibu serta teman-teman dapat menggunakan proxy ini untuk dapat mengakses ke seluruh database yang dilanggan oleh UNESA. Seperti itu ya. Sampai di sini, Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait dengan remote access? Sudah cukup paham ya, Bapak dan Ibu? Nah, dan juga pertanyaan saya, apakah seluruh yang hadir pada hari ini sudah mempunyai akun masuk ke dalam remote access? Atau ini adalah pertama sekali ya, masih belum mempunyai akun? Boleh diberitahukan kepada saya di sini, nanti kita lihat bagaimana step by step untuk mendapatkan ataupun membuat akun masuk ke dalam remote access. Atau mungkin semuanya sudah pada punya akun remote access ya? Belum, Mbak. Baru, Mbak. Belum ya? Ini Ya. baru ya, Bu ya? Mahasiswa baru ini, Bu, atau gimana ya Ya, pesertanya? ya Mahasiswa baru ya, Bu? mahasiswa ada, dosen juga ada. Ada. Baik, baik. Baik, kalau memang belum, baik, Pak Wafa, terima kasih konfirmasinya. Nah, kita perhatikan bagaimana step by step ya untuk dapat, sebentar. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini saya masukkan ke dalam chat box ya. Nah, silahkan Bapak dan Ibu login dengan cara mengklik URL yang sudah saya tautkan di dalam chat box. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Boleh langsung dimasukkan untuk alamat email, ataupun memang jika pertama sekali, Bapak dan Ibu bisa klik bagian forgot your password. Nah, di bagian sebelah sini ya, di bagian forgot your password. Nah, lalu bisa langsung dimasukkan untuk email yang berasal dari UNESA. Misalnya saya ririn@unesa.ac.id seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi memang domainnya itu unesa.ac.id. Kemudian klik bagian send. Ketika selesai diklik bagian send, apabila Bapak dan Ibu berhasil, maka silahkan dicek untuk emailnya masing-masing. Nah, apakah sudah ada notifikasi yang berasal dari remote access?
ketika ada notifikasi perbaruan ataupun reset password, silahkan di-create passwordnya terlebih dahulu. Namun ketika sudah mengklik bagian forgot your password, namun ada tulisan user doesn't access, maka Bapak dan Ibu perlu untuk membuat akun dengan cara mengklik bagian create new account. Silahkan dimasukkan untuk nama masing-masing ya. Kemudian usernya ini kita pilih yang bagian user. Kemudian silahkan dimasukkan untuk email. Jangan lupa domainnya itu unesa.ac.id. Nah, seperti ini. Kemudian silahkan dimasukkan untuk passwordnya masing-masing, kemudian lalu dikonfirmasi. Jangan lupa untuk rewrite untuk captcha-nya di bagian sebelah sini ya. Kemudian diklik bagian agree, lalu sign, seperti itu. Lalu create new account, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu boleh langsung dicoba ya untuk pertama sekali silahkan di forgot your password. Kalau memang ada tulisan user doesn't access, maka langkah yang kedua silahkan dibuat new account ataupun akun baru, create new account ya, seperti itu. Baik, silahkan dicoba dulu Bapak dan Ibu, saya beri waktu sedikit 2 menit. Maka nanti tim perpustakaan akan membantu Bapak dan Ibu untuk di-approve akunnya masing-masing. Sambil menunggu saya login ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa, ketika sudah berhasil masuk ke dalam akun remote access, tampilannya sangat sederhana seperti ini ya. Nanti akan ada logo dari UNESA, kemudian juga di sini akan ada beberapa feature yang dapat kita manfaatkan ya. Nah, ini feature home ataupun main interface dari remote access-nya UNESA. Kemudian di sini juga sudah dikategorikan berdasarkan database, e-book, dan juga ada jurnal elektronik seperti itu. Nah, kemudian di dalam remote access kita juga bisa memasukkan ataupun mengkategorikan database yang favorit gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu paling sering ini ataupun paling familiar dengan database Springer seperti itu ya. Nah, ini boleh kita klik bagian logo bintang untuk memasukkan ke dalam weighting dari favorite resources. Nah, seperti ini. Maka nanti ketika kita lihat di sini akan muncul favorite resources, database apa nih yang menjadi favorite kita. Maka di sini akan di list ya, seperti itu. Misalnya juga paling seringnya itu Nature, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman dari Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran. Nah, ini bisa nih sering menggunakan Nature ya, boleh di sini dimasukkan ke dalam daftar favorit resources-nya. Seperti itu. Baik, apakah sudah ada yang berhasil membuat akun, teman-teman? Baik, sudah ada ya, Pak Billy, sudah berhasil. Teman-teman yang lain sedang menunggu ya. Baik, jika seperti itu, Bapak dan Ibu, kita lanjut terlebih dahulu ya. Nah, kemudian tadi seperti yang saya jelaskan bahwa memang remote access ini dapat kita akses ketika kita tidak berada di area UNESA. Misalnya Bapak dan Ibu sedang bekerja di secara work from home ya. Nah, misalnya sedang di rumah ataupun di kafe, di mall gitu ya. Tidak perlu khawatir karena memang kita masih tetap dapat mengakses seluruh database yang dilanggan oleh UNESA dengan cara menggunakannya masuk dengan menggunakan remote access seperti itu. Nah, kemudian kalau memang Bapak Ibu sedang berada di UNESA, seluruh database ataupun seperti ProQuest, kemudian juga Emerald, kemudian juga ada Sage Knowledge, kemudian Springer dan juga Nature, itu kita dapat mengakses masuk dengan menggunakan IP address-nya UNESA seperti itu. Jadi kalau memang sedang berada di UNESA, boleh kita hanya
mengkoneksikan antara device kita dengan WiFi yang tersedia di area UNESA, seperti itu. Tidak melalui remote access juga bisa. Lanjut, nah yang pertama mungkin kita masuk ke dalam ProQuest database ya, ProQuest Central Database. Nah, ProQuest Central Database ini adalah salah satu database yang dilanggan juga oleh UNESA pada saat ini dan juga masih aktif, di mana ProQuest Central ini mengcover multidisiplin ilmu ya. Jadi banyak sekali multidisiplin ilmu yang di-cover di dalam ProQuest Central. Untuk melihat lebih detail di sini kita sediakan untuk title list dari ProQuest Central. Kemudian juga ProQuest Central ini adalah agregator. Jadi mereka bukan penerbit, melainkan mereka adalah agregator di mana mereka akan mengumpulkan konten-konten dari berbagai macam international publisher dan juga memasukkan ke dalam database mereka yaitu ProQuest Central seperti itu. Nah, kemudian tampilannya sangat simpel sekali ya, Bapak dan Ibu. Bisa dilihat di sini akan ada menu hanya beberapa feature yang juga sangat mudah untuk digunakan berdasarkan basic search, kemudian juga ada advanced search, kemudian publications, kemudian kita bisa browse, dan juga ini ada database lainnya yang terintegrasi dengan ProQuest Central. Namun kalau memang ingin masuk ke dalam database tersebut diperlukan untuk tambahan subscriptions. Tidak apa-apa, tapi kita berfokus pada bagian pencarian saja ya, teman-teman. Kemudian di sini akan ada search engine ataupun mesin pencarian di mana kita bisa langsung memasukkan kata kunci yang ingin kita cari. Nah, karena kebetulan kita sedang menjalankan ibadah puasa gitu ya, kita lihat mungkin kita ingin mencari kata kunci yang sesuai ataupun yang terkait dengan fasting ataupun puasa ya. Nah, ini biasanya berkaitan ya. Misalnya fasting, apakah ada dampaknya terhadap orang yang diabetes gitu ya. Nah, ini kita lihat konten-konten terkait dengan fasting. Sorry, ini mungkin. Nah, kita ingin cari apakah ada yang membahas artikel yang membahas terkait dengan fasting dan hubungannya dengan diabetes seperti itu. Nah, ternyata ada teman-teman di sini bisa dilihat ada hasilnya sekitar 320 yang membahas terkait dengan fasting dan juga diabetes. Kemudian di sini AI juga sudah mensuggest tambahan kata kunci dan juga mungkin berkaitan dengan kata kunci yang sedang kita cari. Jadi kalau teman-teman ingin mencari fasting and diabetes, kemudian di sini AI akan suggest teman-teman tambahan kata kunci yang terkait seperti itu ya. Boleh dilihat di sini untuk tambahan kata kuncinya. Kemudian juga di sini teman-teman bisa langsung short berdasarkan artikel ataupun konten yang relevan, kemudian juga artikel yang paling terlama ya, ataupun yang paling terbaru. Jadi boleh sesuaikan. Misalnya kita ingin mencari artikel yang paling relevan dengan keyword, boleh kita adjust saja. Kemudian di sini juga bisa kita lihat ataupun kita bisa filter berdasarkan source type. Nah, di sini ada buku, ada journals, ada video juga ya. Kalau memang kita mendapatkan akses, kita bisa menonton video. Jadi tergantung ya teman-teman. Nah, karena kita memang berfokus pada journals, boleh kita klik bagian scholarly journals. Nah, kemudian juga di sini kita dapat adjust ya tahun publikasinya gitu. Misalnya nah ini kan dari tahun 1916 itu terlalu jauh ya teman-teman. Jadi kita mungkin mau mencari misalnya 1 tahun terakhir ya. Di tahun 2024 ya, Januari sampai dengan hari ini. Nah ini sangat komprehensif sebenarnya ya teman-teman, mendetail juga dari mulai tanggal, bulan, bahkan juga tahun seperti itu. Nah ini juga kita coba sampai dengan hari ini apakah ada publikasi ataupun paper yang membahas terkait dengan fasting dan juga diabetes. Kemudian jangan lupa kita update di sini untuk publication date-nya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa filter berdasarkan publication title ya di sini, kemudian juga dokumen title, dokumen type, subjek kita, subjek area apa yang ingin kita cari, misalnya tadi diabetes terkait dengan metabolism dan lain-lainnya.
Kemudian di sini juga ada company dan organization memang tapi jarang ya kita gunakan. Tapi kalau memang teman-teman mempunyai lebih spesifik silahkan saja seperti itu. Nah, setelah kita lakukan pemfilteran, nah di sini akan dirangkum ya apa saja menu filter yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini hasilnya semakin mengerucut ya teman-teman. Nah, di sini untuk keseluruhan dari 17.000 akan appear di bagian tengah. Nah, ini adalah seluruh artikel dari berbagai macam jurnal yang juga dapat kita akses. Dan tentunya ini artikel yang appear adalah artikel yang terkait dengan fasting dan juga diabetes seperti itu. Nah, maka nanti kalau memang ada kata kunci sesuai, maka dia akan di-highlight seperti ini ya. Fasting, diabetes, seperti itu. Akan ter-highlight. Nah, kemudian juga kita juga dapat langsung select seluruh hasil ya. Ini maksimal 20 selected item yang bisa langsung kita kutip. Nah, ini bisa kita kutip. Nah, untuk tampilan kutipan seperti ini, teman-teman akan ada macam gaya ya kutipan yang biasanya teman-teman gunakan itu seperti apa. Silahkan disesuaikan saja. Kemudian kita juga bisa langsung copy secara manual ya di sini, ataupun kita langsung bisa di-export ke dalam reference manager software masing-masing, seperti ada RiffWorks, kemudian EndNote, kemudian Mendeley, kemudian EasyPipe, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sebagai contoh mempunyai akun di Mendeley, silahkan di-download dalam bentuk format RIS. Nah, di sini ya ada tulisannya RIS, kemudian Station Mendeley ya. Nah, langsung bisa diekspor ke dalam reference manager softwarenya masing-masing. Seperti itu. Baik, kemudian juga kita langsung bisa membagikan seluruh hasil selected item yang kita lakukan di sini ke dalam email ya. Di sini. Nah, kemudian juga di sini kita bisa save ya hasil pencarian kita. Gitu. Jadi sangat ini sama saja. Nah, kemudian setelah itu kita antik dulu. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasilnya. Nah, silahkan dibaca Bapak dan Ibu. Jika ada artikel yang tertarik untuk diakses, boleh langsung kita klik bagian topik ataupun judul dari artikelnya seperti ini. Nah, ini salah satu artikel ya. Nah, ini judulnya ya, Associations Between Fasting Glucose. Nah, ini. Kemudian di sini bisa kita lihat ada abstraknya. Nah, bisa dilihat di sini abstrak. Di bawah abstrak itu ada feature yaitu translate. Nah, ini adalah salah satu feature di mana feature ini juga sangat mendukung ya ataupun membantu para user. Nah, ketika kita ingin menerjemahkan artikel tersebut ke dalam bahasa Indonesia, boleh kita lakukan translate ya di sini. Nah, ini kita karena memang bahasa originalnya dari English. Kita pilih English, kemudian kita translate to Indonesia. Kemudian kita translate. Nah, maka nanti akan secara otomatis AI membantu kita untuk mentranslatekan ya bagian abstrak. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman juga ingin translate artikel tersebut ya pada full text-nya, di sini juga sama, akan disediakan tools translate, kemudian kita pilih bahasa yang ingin kita translate. Nah, seperti ini ya, maka nanti tertranslatekan dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mendownload artikel tersebut, nah ini terletak pada bagian sebelah kanan atas. Di sini akan ada logo PDF download ya. Klik saja untuk mendownload papernya. Kemudian di sini juga kalau mau lakukan citasi, untuk format citasi sama ya, seperti ini, nanti langsung diekspor saja ke reference manager software masing-masing. Kemudian di sini juga kita bisa bagikan URL ya, jadi kalau memang teman-teman ataupun Bapak dan Ibu dosen ingin merujuk artikel tersebut dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran ataupun bahan diskusi di kelas untuk mahasiswa, silahkan di-share dalam bentuk link. Saya tidak sarankan lagi di-share dalam bentuk PDF, karena kenapa? Yang pertama, kita bisa membantu untuk meningkatkan reputasi dari jurnal artikelnya
mereka ya Bapak dan Ibu. Dan yang kedua, kita bisa bantu untuk meningkatkan reputasi, meningkatkan penggunaan statistik dari UNESA ya. Jadi agar ke depannya di tahun depan UNESA dapat berlanggan kembali untuk database-database yang saat ini dilanggan seperti itu. Jadi silahkan ketika memang ingin merujuk artikel tersebut dijadikan bahan diskusi di kelas, di-share dalam bentuk link, tidak boleh di-share dalam bentuk PDF ya kepada Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Baik, kemudian juga di sini ada logo print ketika teman-teman ingin di-print ya dalam bentuk paper, langsung di-print saja. Nah, uniknya di sini ini adalah feature baru ya, Research Assistant. Ini adalah AI, mereka akan merangkum ya, akan memberikan key takeaway ya, ini rangkuman dari artikel tersebut gitu. Informasinya apa saja, apakah kalau misalnya tertarik ataupun membantu ya, silahkan di like saja seperti itu. Bahkan di sini juga mereka sudah ada feature copy ya untuk di copy seperti itu. Dan juga AI akan memberikan suggestions related artikel ataupun artikel yang terkait di mana artikel ini juga masih berkaitan dengan artikel yang saat ini sedang kita akses seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan bacaan tambahan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, kita kembali lagi ke halaman utama. Kemudian di sini juga akan ada advanced search. Nah, gunanya advanced search ini adalah ketika kita memang ingin mencari kata kunci yang lebih spesifik lagi seperti itu ya. Misalnya fasting, tadi fasting kita klik bagian N. Nah, ini akan ada terdapat boolean operator ya. Kita misalnya masukkan tadi diabetes ya. Diabetes. Nah, kemudian kita bisa tambah nih add row. Nah, di sini juga kita bisa tambah misalnya terkhusus untuk elderly gitu ya. Elderly people gitu ya. Nah, itu bagaimana pandangan ya terhadap puasa, kemudian juga pada penderita diabetes dengan orang-orang yang elderly people seperti itu. Jadi juga di sini kita juga bisa custom ya berdasarkan di mana nih fasting ini kita ingin cari, apakah pada bagian abstraknya saja atau seluruh subjek atau dan lain-lainnya seperti itu. Jadi boleh disesuaikan. Bahkan juga kita bisa mencari artikel berdasarkan DOI ya seperti ini. Nah, ataupun ISSN ataupun nomor dari jurnalnya seperti itu. Jadi boleh ataupun berdasarkan author name seperti itu. Jadi kalau memang mempunyai specifically ya boleh langsung dicoba. Nah, kemudian juga di sini kita langsung disediakan untuk source type ataupun dokumen type ataupun bahasa. Nah, misalnya kita ingin mencari artikel dalam bahasa Jerman dan lain-lainnya, boleh langsung dilihat. Gitu. Nah, setelah itu kita boleh langsung klik bagian search. Nah, maka tampilannya seperti ini teman-teman, sama kurang lebih, dan juga hasilnya sangat spesifik ya, hanya 84 artikel saja, ataupun konten yang membahas terkait dengan fasting, berkaitan dengan diabetes, dan juga berkaitan dengan elderly people, seperti itu. Jadi mempersempit kata kunci lagi ya, dan juga mencari jurnal-jurnal ataupun artikel yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti itu. Nah, untuk tampilannya sama, kita lihat di sini, nah, masih sama ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini tampilannya memang dalam full text PDF ya, jadi tidak disediakan seperti tadi, full text. Nah, ini kalau mau melihat abstraknya boleh di sini. Dan juga masih tetap ada ya untuk feature translate. Seperti itu. Baik, untuk PropQuest sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah cukup paham ya Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa? Kemudian kita lanjut dulu, nanti kalau memang mempunyai pertanyaan silahkan di-collect di dalam chat box saja, nanti di akhir sesi saya akan bantu untuk mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Kita lanjut untuk database yang kedua, kita masuk ke bagian Springer Nature ya. Nah, ini ada jurnal Springer. Nah, kita klik ketika memang kita ingin mengakses menggunakan remote access ya, kita kembali lagi ke halaman interface-nya. Kemudian kita klik bagian database yang kita inginkan.
Maka nanti tampilannya akan otomatis nge-link ke bagian database yang kita klik seperti itu. Nah, pastikan juga terlebih dahulu teman-teman sudah mendapatkan watermark ya Universitas Negeri Surabaya seperti ini. Sama halnya tadi di dalam ProQuest itu akan ada akses provided by Universitas Negeri Surabaya. Nah, kalau di Springer itu mereka akan membuat watermarknya itu pada bagian sebelah bawah interface. Seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, sangat interaktif sekali ya. Jadi memang Springer Nature ini adalah salah satu commercial publisher di mana mereka juga sangat komprehensif dan juga sangat terbesar ya di bidang akademik buku, kemudian akademik jurnal dan lain-lainnya. Kemudian juga mereka tidak perlu diragukan lagi bahwa jurnal-jurnal yang di dalam Springer Nature ini adalah jurnal-jurnal yang sangat reputable dan juga mempunyai impact factor yang cukup tinggi. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir kalau ingin mencari jurnal yang bereputasi, silahkan cari jurnal di dalam Springer Nature. Nah, kemudian di sini ada feature yang Bapak dan Ibu juga bisa gunakan ya, baik itu publish with us, kalau misalnya Bapak dan Ibu dosen ya, terkhusus Bapak dan Ibu dosen ataupun mahasiswa yang ingin publish paper ataupun submit papernya di dalam Springer, dan di sini publish with us, nanti akan ada author guidelines, di mana boleh teman-teman lihat dan juga pelajari, dan juga dijadikan sebagai pedoman, seperti itu. Nah, kemudian juga di sini Springer menyediakan featured artikel dan juga journals. Jadi ini adalah artikel dan juga jurnal yang dipilih oleh editor, di mana memang banyak sekali user dari Springer yang mengakses seperti itu. Maka di sini nanti akan ada informasi terkait dengan impact factor dan juga download per tahunnya itu berapa banyak seperti itu. Nah, kemudian juga di sini akan ada browse by subject. Jadi karena memang Springer ini adalah multidisiplin ilmu juga ya, teman-teman bisa melihat di sini ada berbagai macam multidisiplin ilmu, kemudian masing-masing dari disiplin ilmu akan ada subdisiplinnya di dalam masing-masing ya, boleh nanti dieksplor dan juga disesuaikan dengan masing-masing subjek dari teman-teman masing-masing, seperti itu. Nah, ini untuk buku. Karena memang kita berfokus pada jurnal dari Springer, nah kita boleh kalau memang ingin melihat jurnal di sini langsung, kita lihat bagian health science ya, coveragenya seperti apa. Nah ini ada medicine dan juga public health, ada farmasi, biomedicine, dentistry, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak ya subsubjeknya, bisa dilihat di sini untuk disiplinnya dan juga ini subdisiplinnya seperti itu. Nah, ini tadi kalau kita mencari berdasarkan subjek ya, seperti itu. Nah, kita kembali dulu. Kita ingin mencari berdasarkan keyword. Ada dari teman-teman mungkin ada suggestions keyword yang ingin kita cari bersama-sama, atau boleh teman-teman langsung explore saja ya masing-masing, dilihat untuk feature ataupun tools yang dapat kita gunakan di dalam Springer. Nah, sebagai contoh, saya ingin melihat misalnya mental health gitu ya. Boleh. Kita lihat mental health. Baik. Seperti ini, teman-teman bisa dilihat untuk kata kunci mental health, itu ternyata ada sekitar 700 konten yang membahas mental health. Kemudian juga itu terdiri dari banyak sekali konten ya, bukan hanya jurnal. Nah, bagaimana caranya kalau memang kita ingin mencari hanya terkhusus jurnal? Nah, ini kita bisa lihat. Di sini akan ada content type pada bagian sebelah kiri. Nah, kalau kita ingin mencari jurnal artikel, nah kita klik bagian artikel ya. Jadi untuk semuanya kita tinggalkan ya, tidak kita tik, melainkan hanya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya juga ingin bagian review artikel, boleh. Kemudian juga teman-teman bisa filter berdasarkan tahun ya, date publish, kapan gitu ya. Nah, bahkan di sini disediakan misalnya kita hanya ingin mencari konten yang hanya terbit pada 3 bulan terakhir. Seperti itu. Nah, di sini akan ada suggestion-nya. Kemudian bahkan 6 bulan, 12 bulan, bahkan 2 tahun yang lalu gitu ya, boleh langsung di sini. Atau mungkin kita ingin mencari ataupun custom berdasarkan 5 tahun terakhir, boleh. Nah, ini tahun 2020 sampai dengan 2025, seperti itu.
Nah, untuk bahasa juga silakan dipilih. Kalau memang ingin mencari paper dari bahasa lainnya ya, boleh langsung di sini dilihat jika ada. Kemudian juga untuk subjects, karena kita memang mencari keyword berdasarkan mental health, kita mungkin ingin berfokus pada bagian apa nih? Misalnya children dan juga adolescent psychology-nya, boleh kita klik. Ataupun mungkin bagian quality life research dan lain-lainnya, boleh sesuaikan. Untuk disiplin juga kita bisa lihat di sini ya. Kita ingin mencari disiplin berdasarkan medicine dan public health dan juga psikologi boleh ataupun education di sini juga bisa terkait ya. Kemudian subdisiplin yang lebih spesifik lagi ya boleh dilihat di sini. Nah, kemudian setelah kita lakukan result pemfilteran, kita update result. Apakah ada? Ups, ini sepertinya jaringan saya kurang. Bapak dan Ibu boleh dicoba juga. Ini saya. Mohon maaf Bapak dan Ibu untuk jaringannya. Mungkin Bapak dan Ibu juga mengalami hal yang sama atau mungkin hanya saya saja, boleh dikonfirmasi. Saya tidak bisa masuk ke Springer. Yang lain coba. Oh, ini bisa Springer. Kenapa ya? Sepertinya masih ada gangguan ya untuk Springer. Nah, Bapak dan Ibu apakah mengalami hal yang sama? Iya, Baik, sama Mbak saya. sama ya. Sama. Mungkin ini karena kemarin saya report ke pihak dari remote access ya, mungkin mereka sedang maintenance ya dari masalah kemarin. Nah ini saya tidak bisa, mungkin saya manual dulu ya, jangan nggak pakai tidak melalui remote access. Nah ini saya manual dulu untuk pencarian mental health. Nah, seperti ini ya, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah filter berdasarkan sesuai kebutuhan gitu ya. Kita bisa custom berdasarkan tahun publish-nya. Nah, ini kemudian juga kita bisa pilih apa nih yang menjadi fokus kita gitu ya. Boleh sini mental health dan lain-lainnya boleh disesuaikan. Kita update result-nya. Nah, seperti ini ya hasilnya Bapak dan Ibu. Bisa dilihat di sini akan ada rangkuman mengenai apa saja yang sudah kita lakukan pemfilteran ya. Nah, maka dari tadi sekitar 700-an ya konten yang terkait hanya semakin mengerucut menjadi 5.000-an saja. Artinya adalah ini semakin sempit dan juga sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing seperti itu. Nah, ini salah satunya dari artikel dan juga jurnal ya. Kita lihat untuk lebih lengkapnya kalau memang kita tertarik ingin membaca. Nah, seperti ini. Nah, ini artikelnya ya, ini judulnya. Kemudian juga publish pada Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health. Gitu. Ini adalah jurnalnya. Kemudian di sini juga akan ada informasi kapan publish ya. Ternyata publishnya 2 tahun yang lalu ya, 1 tahun lebih lah yang lalu seperti itu. Kemudian di sini juga ada feature download ketika kita memang ingin mendownload artikel tersebut dalam bentuk PDF. Kemudian juga di sini akan ada informasi dari autornya. Nah, ini akan ada main author. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk melakukan kolaborasi, boleh di reach out saja karena memang si main author tentunya akan mentautkan alamat emailnya gitu. Kemudian bisa langsung berkomunikasi.
Kemudian di sini juga akan ada jumlah berapa kali artikel tersebut diakses oleh para pengguna dari Springer, kemudian sudah berapa banyak disitasi, dengan ada almetrik apakah sudah termention di mana-mana saja, seperti itu ya, di Twitter kah, di Facebook, seperti itu. Kemudian di sini akan muncul abstraknya ya, teman-teman bisa dilihat di sini abstraknya, kemudian ada introductions dan lain-lainnya. Kita move pada bagian sebelah kanan. Nah, di sini akan ada menu sections ataupun table of content, di mana table of content ini kita bisa langsung klik untuk melihat isi dari masing-masing sections-nya, seperti itu. Nah, misalnya kita setelah baca abstrak, kita tertarik ingin langsung membaca bagian result. Jadi kita klik bagian result, maka nanti secara otomatis dia akan nge-link ke bagian result. Seperti itu juga kalau misalnya kita ingin langsung ke bagian conclusions. Maka tidak perlu scroll-scroll ke bawah seperti ini, melainkan kita bisa menggunakan menu sections pada bagian sebelah kanan, seperti itu. Nah, ketika kita ingin mengutip ya, nah di sini akan ada informasi terkait dengan about this article. Nah, di sini pada bagian about this article itu teman-teman akan ditampilkan untuk citasinya ya. Kita bisa kutip secara manual dengan cara memblok dan juga copy paste, ataupun kita bisa langsung download citasinya dalam bentuk format RIS dan juga bisa langsung diekspor ke dalam reference manager softwarenya masing-masing. Dan di sini juga akan ada informasi kapan di-receive, kapan juga di-accept, kan juga kapan artikel tersebut dipublish di dalam Springer Lab. Dan juga ada di sini di OI-nya ya, OI dari artikel tersebut. Dan juga tidak lupa Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali bahwa ketika ingin share artikel ini, jika tertarik untuk dibahas di dalam sebuah pembelajaran di kelas ataupun sebagai ingin di-share di dalam LMS, silahkan diklik bagian Get Shareable Link untuk mengcopy linknya seperti itu. Nah, lalu bisa langsung di-embed ke dalam LMS ataupun di-share ke grup ataupun di perkuliahan seperti itu. Nah, untuk keywords di sini tersedia ya, keywordnya apa saja yang terkait dengan artikel tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk reference di sini bisa dilihat untuk daftarnya ya, daftar pustakanya dari mana saja, bisa kita lihat secara full. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu jika tertarik untuk melihat dari jurnalnya ya, ini Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, kita klik saja bagian judul jurnalnya. Nah, maka di sini kita akan nge-link ke dalam profil jurnal tersebut dan juga di sini akan ada overview dari jurnalnya seperti itu. Bahkan di sini juga ada diinformasikan untuk artikel-artikel yang paling terbaru yang baru saja terbit pada jurnal ya. Jurnal tersebut ya ini terakhir di tanggal 27 Februari yang paling terbaru ya, dengan judul artikel sebagai berikut seperti itu. Nah, bisa dilihat untuk artikel lainnya yang bisa terkait ya, seperti itu. Nah, di bawah, ketika kita scroll paling bawah, ini akan ada journal informations dari ISS number-nya ya, kemudian juga terindeks di mana-mana saja, itu akan ada di sini informasinya. Seperti itu. Nah, sudah terindeks di Scopus ya, di Scopus, di EBSCO, di Dimensions, ProQuest, dan lain-lain seperti itu. Artinya adalah jurnal ini adalah jurnal yang sangat reputable. Itu ya. Lalu. Nah, ketika kita tadi sudah mencari berdasarkan basic search, kita juga bisa mencari berdasarkan advanced search. Konsepnya sama dengan ProQuest, kita bisa memasukkan kata kunci yang lebih spesifik lagi dengan menggunakan Boolean operator seperti AND, OR, dan juga NOT di sini. Kemudian di sini kita bisa masukkan kata kuncinya. Kemudian misalnya title dari judul jurnal apa yang ingin kita tuju secara spesifik, kita juga bisa memasukkan author ataupun editor name di sini, nama ya, nama dari pengarang. Kemudian juga di sini bisa kita masukkan judul jurnalnya dari publishnya di mana, di Springer ataupun di Nature dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau memang tahu tahunnya itu kapan terbit, boleh langsung di sini kita adjust. Lalu kita klik bagian search.
Seperti itu. Jadi sangat simpel sekali untuk menggunakan Springer Link. Untuk Springer Link sampai di sini, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya cek dulu ya. Baik, masih belum ada pertanyaan ya, teman-teman. Kita lanjut ke jurnal yang selanjutnya, yaitu jurnal dari Nature ya, nature.com. Jadi nature.com ini adalah bagian dari Springer Nature. Nah, mereka ini adalah jurnal Nature, di mana jurnal Nature ini adalah jurnal yang premium, gitu ya. Jurnal bisa dikatakan jurnal premium karena kenapa? Jurnal-jurnal ataupun artikel yang ada di dalam nature.com ini adalah artikel yang sangat high index seperti itu. Jadi mereka mempunyai impact juga sangat beruntung bisa mendapatkan akses ke dalam nature.com karena memang kontennya itu adalah konten-konten artikel yang sangat trusted ataupun sangat terpercaya seperti itu. Nah, seperti ini untuk tampilannya ya, teman-teman dari Fakultas MIPA juga sering mungkin sudah familiar ya dengan database ini. Nah, kemudian sangat simpel sekali untuk melihat ataupun untuk menggunakan nature.com. Bisa dilihat di sini sebenarnya seluruh jurnal yang ada di dalam Nature, namun di dalam nature.com, namun memang kembali lagi untuk UNESA itu kita berlanggan pada jurnal Nature seperti itu. Nah, kita bagaimana cara untuk mencari konten-konten yang berasal dari jurnal Nature? Kita bisa langsung klik bagian search pada bagian sebelah sini, lalu kita masukkan kata kunci yang kita inginkan. Tadi di Springer kita cari mental health. Di sini juga kita coba ya untuk mencari kata kunci mental health. Dan di sini juga disediakan konsepnya sama, ada basic search dan juga ada advanced search. Kemudian kita lakukan search. Nah, setelah itu teman-teman yang perlu dilakukan adalah kita wajib memfilter pada bagian jurnal di sini. Kita klik pada bagian yang nature. Nah, seperti ini karena memang kita berlanggan pada bagian nature jurnal. Baik, nah kemudian akan appear seperti ini ya, jurnalnya dari mana gitu ya, kemudian juga terkait dengan kata kunci yang ingin kita cari. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, mungkin salah satunya kita klik. Nih, research ya. Nah, ini kita lihat di sini akan ada apa saja ya terkait dengan artikel type-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dan juga kita bisa filter. Mungkin kita ingin mencari artikel research gitu ya, kita apply. Di sini. Hah? Ke aku nih mokel. Oh ya, mungkin. Oke, baik. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa dilihat di sini untuk tampilannya. Nah, di sini akan ada judul dari artikelnya, kemudian kapan dipublish ya, bisa dilihat abstraknya, kemudian sudah berapa, ternyata banyak sekali ya, 41, kurang lebih 41 user yang sudah mengakses dan juga membaca artikel tersebut, kemudian dengan 382 Almetric, dan juga di sini akan ada konsepnya sama ya dengan Springer. Nah, bisa dilihat ya kalau teman-teman masih ingat di sini sectionnya juga sama bentukannya, di mana kita bisa langsung klik pada bagian section yang kita inginkan, maka nanti akan jump ke bagian yang kita klik seperti itu. Nah, di sini juga ada author name-nya di sini, kemudian juga kita klik bagian site based article untuk mengutip ya artikel tersebut dan juga bisa langsung dimasukkan ke dalam reference manager software masing-masing. Jadi konsepnya sama dengan Springer ya, kurang lebih tampilannya juga mirip-mirip. Nah, kalau misalnya di sini disediakan untuk figures ataupun multimedia seperti image, kemudian juga ada dalam bentuk grafik, table gitu ya, teman-teman juga bisa langsung mendownload secara gratis.
di sini. Kita lihat secara full size. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian juga bisa langsung di-download dengan cara save image as. Kan nanti akan tersimpan ke dalam device-nya masing-masing. Seperti itu. Nah, sangat simpel sekali untuk penggunaan dari Nature ya, teman-teman. Bisa dicoba juga sesuai dengan kebutuhan dan juga keyword yang ingin dicari. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke dalam remote access. Nah, tadi saya sudah coba untuk menjelaskan ProQuest sentral, kemudian juga sudah berdasarkan jurnal Springer, kemudian jurnal Nature, kemudian kita masuk ke jurnal dari Emerald ya. Nah, di sini Emerald. Coba kita close dulu ya, teman-teman. Nah, untuk di Emerald seperti ini tampilannya ya sedikit berbeda. Nah, di sini juga pastikan bahwa akan ada watermark yang bertuliskan dengan Welcome Universitas Negeri Surabaya. Nah, artinya sudah terkoneksi dengan Universitas Negeri Surabaya dan juga seluruh konten yang dilangkan. Nah, untuk Emerald ini sendiri adalah ini adalah salah satu penerbit dalam bentuk digital library, di mana konten-konten mereka sama, ada electronic journal, electronic buku, kemudian juga ada expert briefings dan lain-lainnya. Kemudian juga mereka ini sangat kuat sebenarnya di bidang ekonomik ya, ekonomik, finance seperti itu. Nah, namun juga mereka mengcover banyak sekali multidisiplin ilmu. Ada sekitar 13 subjek yang di-cover di dalam Emerald. Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk browse our content, di sini ada jurnal dan juga buku. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin tertarik untuk publish, juga di sini akan ada author guidelines. Kemudian kita juga bisa melihat produk apa saja sebenarnya yang dilanggan oleh UNESA di dalam Emerald, itu kita bisa lihat di sini seperti itu untuk koleksi apa saja yang dimiliki oleh UNESA seperti itu. Nah, ini misalnya salah satu jurnal premium collections di mana artinya adalah UNESA berlanggan pada seluruh subjek disiplin ilmu seperti itu. Nah, dengan adanya 327 jurnal yang bisa kita akses secara full text dan juga dengan ada total dari 371.000 artikel yang ada pada masing-masing jurnal tersebut. Bisa dilihat di sini ya. Nah, itu tadi untuk berdasarkan produk apa saja. Kemudian juga bisa kita lihat untuk kontennya ya dari jurnal. Nah, ini ada jurnal dan buku. Kita bisa lihat di sini dan juga kita bisa adjust berdasarkan subjek ataupun disiplin ilmu masing-masing. Seperti itu. Nah, di sini. Misalnya kita ingin melihat subjek dari health dan juga social care seperti itu ya. Boleh langsung kita klik bagian yang kita inginkan. Nah, kemudian juga di sini akan ada subsubjek, misalnya health education atau mental health, bahkan ada subsubjeknya tersendiri, dan lain-lainnya bisa kita lihat pada bagian sebelah sini ya. Nah, nanti akan muncul seluruh jurnal-jurnal yang terkait dengan health dan juga social care, seperti itu. Nah, kalau memang kita ingin berfokus pada jurnal saja, boleh kita klik bagian journals. Nah, ini adalah seluruh journals yang terkait dengan health dan juga social care. Seperti itu, kita bisa lihat untuk masing-masing jurnalnya. Nah, ini salah satunya, coba kita buka secara random ya. Untuk informasi dari jurnalnya, ini adalah judulnya, kemudian juga bisa dilihat di sini masing-masing dari seluruh isu per volume ya. Di tahun 2025 itu volume 19 masih terbit satu isu ya. Nah, untuk tahun lalu di tahun 2024 itu volume 18 dengan total isu ada sekitar 4. Seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan jurnal tersebut, kita bisa klik bagian About the Journal. Kita lihat jurnalnya ya, profil dari jurnalnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya,
informasi dari aim dan juga skopnya. Kemudian juga di sini sudah diklasifikasikan berdasarkan artikel yang paling terbaru, kemudian juga artikel yang paling banyak di-download, serta artikel yang paling banyak disitasi gitu ya. Bisa kita lihat di bagian sebelah sini. Dan tentunya kita juga bisa lihat author guidelines ketika teman-teman tertarik untuk submit paper di dalam jurnal tersebut, maka bisa dilihat di sini ada author guidelines, ada pedoman ya bagaimana manuskrip requirement-nya. Ini untuk penulisannya seperti itu, sangat detail sekali. Dan juga di sini akan ada indexing ataupun matrix ya, di mana memang ini adalah jurnal sudah terindeks di Scopus dan juga jurnal yang sudah terindeks di dalam Web of Science seperti itu ya, Clarivate Analytics dengan informasi side score dan juga impact factor sebagai berikut seperti itu. Kemudian kita kembali ke halaman utama dari Emerald. Nah, seperti ini, kita kembali ke Emerald Insights. Nah, selanjutnya kita ingin mencari kata kunci sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, tadi sudah mencari kata kunci terkait dengan Fakultas Kesehatan ya, Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga Fakultas Kedokteran. Nah, ini coba kita mau mencari kata kunci yang bersinggungan dengan Fakultas MIPA ya. Nah, ini misalnya saya ingin mencari kata kunci terkait dengan meter dan energi ya. Apakah ada? Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, ada sekitar 53.000 artikel yang ataupun konten yang terkait. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa konten yang masih aksesnya itu restricted. Kita bisa custom dan juga kita bisa hilangkan ya hanya dengan cara kita klik bagian akses. Nah, di sini wajib kita klik yang bagian only content I have access to. Artinya adalah kita ingin mengakses seluruh konten-konten yang hanya dilanggan oleh pihak institusi seperti itu. Maka nanti ada konten yang tidak dapat diakses itu akan hilang. Maka nanti akan berganti dengan adanya logo seperti tanda centang warna hijau, artinya adalah kontennya available untuk diakses secara full text seperti itu. Nah, di sini juga akan ada kita bisa short berdasarkan kerelevansiannya, ataupun artikel yang paling terbaru disusun sampai dengan artikel yang paling terlama, ataupun kebalikannya, yang lama sampai dengan yang baru, seperti itu. Bahkan kita juga bisa langsung disitasi secara keseluruhan ya, di sini kita bisa centang, dan juga langsung bisa di-download secara RIS format, seperti itu. Nah, kemudian juga di sini kita bisa custom juga berdasarkan tahunnya. Nah, kalau di beberapa publisher yang tadi sudah saya jelaskan, nah kalau di Emerald itu dia lebih spesifik. Bahkan kita bisa akses konten-konten yang paling terbaru ya, hingga 1 minggu yang lalu, seperti itu. Nah, kita lihat ya, kita ingin mencari konten-konten yang paling refresh. Nah, kita klik. Nah, ternyata ini terbitnya hari ini ya, tanggal 4 Maret ya 2025, barusan saja terbit ataupun publish. Nah, kemudian juga di sini kita bisa lihat berdasarkan artikel ataupun early site artikel ataupun buku seperti itu. Nah, kita lihat di sini konten yang lain ya, boleh. Nah, sebelum kita masuk ke dalam full text konten ya, kita lihat di sini akan ada summary dan juga details. Abstrak tersedia per poin ya, seperti ini. Nah, setelah kita baca ternyata memang kita tertarik untuk membaca secara full text, kita klik saja bagian judul artikelnya. Kemudian di sini juga akan ada tampilan publish-nya itu di dalam jurnal apa ya, ternyata Management of Environmental Quality. Kemudian juga di sini akan ada logo PDF untuk mendownload teksnya dalam bentuk format PDF ya. Nah, karena memang sangat baru ya, masih belum ada yang mengakses. Nah, di sini kita lihat. Kemudian juga di sini akan ada informasi dari ISSN-nya, kemudian kapan artikel itu dipublish, di sini akan ada. Kemudian di sini untuk abstrak, uniknya di dalam Emerald itu mereka sudah mendesain dengan
sebagus mungkin untuk dapat diakses dan juga dibaca oleh seluruh pengguna dari Emerald itu untuk mudah dipahami gitu ya. Jadi memang abstrak ini didesain dengan bentuk per poin, baik itu poin dari purpose, kemudian desain metodologi, findings, originality ataupun value. Jadi diharapkan dengan hanya membaca abstrak, teman-teman itu dapat paham 80% dari keseluruhan isi dari artikel tersebut seperti itu. Kemudian di bawah dari abstrak itu akan ada keywords-nya ya, keyword ataupun kata kunci terkait. Dan juga di sini akan ada sitasi, ketika teman-teman ingin melakukan sitasi, boleh langsung disitasi. Dan juga di-download filenya dalam bentuk RIS, seperti itu. Nah, untuk table of content itu terdapat pada bagian sebelah kiri ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, di Springer ataupun di Nature, itu table of content-nya terletak pada bagian sebelah kanan. Namun berbeda dengan Emerald, itu kontennya itu terletak pada bagian sebelah kiri. Nah, ketika kita klik, maka nanti akan langsung nge-link ke bagian yang kita klik. Nah, seperti ini ya, kita klik bagian metodologi dan juga data, maka nanti kita akan disajikan untuk link pada bagian yang kita klik, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang lain-lain ini, kalau saya klik, maka nanti saya akan nge-link ke bagian yang kita ini. Seperti itu. Baik. Oh. Sebentar. Nah, ini kalau kita mau melihat informasi dari jurnalnya, nah ini kita bisa lihat di sini untuk jurnal secara specifically ya, jurnalnya dari Management of Environmental Quality. Jadi memang di Emerald itu ada Emerald ini adalah salah satu publisher yang sangat aktif menurut ataupun berdasarkan volumenya. Jadi kalau misalnya pada publisher yang lain, mereka itu mungkin hanya mempublish volume dan juga isu dalam setahun itu hanya 2 ataupun sampai 3 isu saja. Tetapi kalau di Emerald itu mereka bisa publish per tahunnya itu, nah ini bahkan sampai 8 isu. Terakhir di tahun 2024 itu ada sekitar satu volume itu ya, volume 235 itu dipublish sampai dengan isu 8. Artinya adalah publisher ini adalah publisher yang paling banyak author yang ingin berkontribusi dan juga submit papernya di dalam Emerald. Ditandai dengan adanya early site. Jadi early site ini adalah artikel yang paling terbaru dan juga artikel ini masih masuk ke dalam waiting list untuk mendapatkan nomor isunya seperti itu. Jadi artikel ini sudah di-accept, sebenarnya memang sudah di-accept oleh pihak editor dari Emerald. Hanya saja mereka masih menunggu kapan terbit isunya seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mengakses artikel early site ini ya, early site artikel ini sudah bisa dan juga sudah disediakan untuk sitasinya gitu. Jadi walaupun nomor isunya belum keluar, artikel tersebut sudah dapat disitasi karena kenapa? Karena nanti di akhir ketika sudah dapat isu, maka nomor DOI-nya ini tidak akan berubah seperti itu. Makanya artikel tersebut sudah dapat disitasi. Hanya saja perbedaannya nanti di sini masih ada ahead of print, no ahead of print seperti itu. Karena memang masih menunggu nomor isunya keluar. Seperti itu. Nah, jadi memang Emerald ini adalah publisher yang paling banyak diminati untuk publish papernya di dalam metadata mereka. Seperti itu. Baik. Kemudian tadi saya sudah menjelaskan 4 database ya. Ada ProQuest, kemudian Emerald, kemudian Springer, dan juga Nature. Nah, kita sekarang masuk ke dalam konten buku. Nah, tadi kita sudah masuk ke dalam jurnal ya. Nah, ini ada konten buku dari Sage Knowledge, kita sebutnya ya. Kita lihat untuk masuk ke dalam platformnya. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman.
tidak lupa kita pastikan kita itu sudah terafiliasi dengan Universitas Negeri Surabaya ya, dengan adanya watermark pada bagian sebelah kanan atas seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin mencari buku, silahkan carinya buku pada bagian search reference dan juga academic books. Nah, di sini sangat mudah untuk menggunakannya. Di sini akan ada search engine ataupun search bar, langsung bisa kita masukkan kata kunci yang ingin kita carikan seperti itu. Nah, misalnya kita ingin mencari kata kunci dengan misal flutes gitu ya, flutes. Nah, sedikit loading ya teman-teman, ditunggu sebentar. Teman-teman sembari menunggu juga boleh langsung dicoba ya apakah teman-teman mempunyai kata kunci yang lebih spesifik ya. Nah, ini kenapa ya? Ditunggu sebentar teman-teman. Sebentar. Ini jaringan saya ya. Sebentar ya. Oke, sudah tertampilkan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman bisa dilihat untuk konten buku. Nah, ternyata buku yang membahas terkait dengan flutes itu ada sekitar 600-an ya. Dan juga di sini jangan lupa kita harus memfilter ya berdasarkan konten yang available untuk kita. Karena memang kita ingin mencari konten yang sesuai dengan dilanggan oleh UNESA seperti itu. Boleh kita klik bagian content available to me. Kemudian untuk jenis buku kita boleh lihat di sini. Kalau memang ingin tidak mempunyai spesifik buku ya boleh kita masukkan ataupun kita centang semuanya. Kemudian juga kalau memang ingin kita lihat konten buku misalnya dari tahun 2000, nah ini ya 10 tahun terakhir mungkin ya boleh. Nah ini 2015 kita apply filternya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maka nanti tampilannya semakin mengerucut dan semakin sempit. Kemudian kita bisa save search-nya. Nah, perlu diingat ketika kita lakukan save, maka kita perlu untuk masuk ataupun login menggunakan personal account. Seperti itu. Nah, personal account ini boleh kita buat. Nah, fungsinya untuk apa? Hanya untuk menyimpan data-data yang secara pribadi ya. Kita bisa membuat bookmark di dalamnya seperti itu. Ataupun kita bisa, nah ini bisa dilihat di sini apa saja yang bisa kita gunakan ketika kita login ataupun sign in menggunakan personal account. Namun kalau memang itu sesuatu yang tidak necessary ya, teman-teman juga nggak apa-apa gitu, tidak perlu untuk masuk ataupun login. Nah, kemudian juga di sini bisa melihat, bisa di-sort berdasarkan sama ya konsepnya. Nah, seperti ini. Kemudian juga bisa dimasukkan ke dalam list favorit ya. Nah, ini tadi perlunya untuk sign in. Seperti itu. Nah, ini misalnya salah satu bukunya ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini sebelumnya kita bisa lihat untuk summary-nya ya, ataupun rangkuman dari buku tersebut. Kemudian untuk seluruh konten akan tersedia pada bagian contents di sini. Bisa dilihat per chapter. Karena memang search knowledge itu kita menyediakan kontennya itu chapter by chapter. Jadi ketika ingin mengakses bukunya itu kita bisa akses
akses per chapter gitu. Misalnya chapter 1 dengan judul buku sebagai berikut, kemudian sampai dengan chapter 9 seperti itu. Bisa kita lihat. Nah, kemudian juga tidak lupa di sini akan ada nama pengarang, kemudian kapan publication buku ini dipublish gitu ya. Kemudian juga untuk disiplinnya masuk ke mana, kemudian juga untuk subjeknya apa, dan juga di sini sudah ada DOI-nya seperti itu. Nah, coba kita masuk ke chapter nomor 5 ya, metabolic syndrome dan juga diabetes mellitus. Untuk judul chapter 5. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, untuk page number-nya, ternyata ini termasuk pada page nomor 92. Kemudian juga di sini kita bisa lihat untuk apa aja yang ada di dalam page tersebut ya. Nah, ini table of content-nya ya, teman-teman bisa dilihat. Kemudian juga di sini kita bisa bagikan langsung dalam bentuk link. Kemudian kita bisa citasi buku tersebut ataupun chapter tersebut dengan cara kita masuk ataupun kita pilih format apa yang sering kita gunakan. Kemudian juga kita bisa langsung ekspor ke dalam beberapa macam reference manager software masing-masing yang biasanya teman-teman gunakan. Kemudian juga kita bisa share ke dalam beberapa sosial media. Nah, di sini bisa share ke dalam Facebook, kemudian X ataupun Twitter ya, kemudian LinkedIn ataupun Pinterest, kemudian juga email seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita yang uniknya di dalam Search Knowledge itu kita bisa custom text size kita. Misalnya kita ingin teksnya lebih kecil, nah itu kita bisa custom ataupun adjust. Nah, ini kalau misalnya mau lebih besar ya. Nah, seperti itu. Unik sekali sebenarnya. Kemudian juga kita bisa langsung embed ke dalam reference managers, ke dalam LMS ya. Kemudian kita bisa langsung download buku chapter tersebut dalam bentuk PDF. Tampilannya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, seperti ini untuk chapternya ya, buku chapternya. Lalu kita klik saja bagian tanda panah ke bawah untuk mendownload. Kemudian kita bisa langsung klik bagian logo printer untuk di-print dalam bentuk paper. Seperti itu. Nah, sangat mudah sekali untuk mengakses academic book ya dari Search. Nah, kemudian juga di sini kita akan ada disediakan disiplin ilmu ya. Jadi teman-teman tidak perlu susah payah, bisa langsung dilihat di sini. Misalnya ingin berasal dari disiplin ilmu apa gitu ya, health dan social care ataupun nursing di sini, ataupun psychology, education dan lain-lainnya gitu ya. Silahkan disesuaikan dengan masing-masing. Baik, untuk di sini kita lanjut ya ke database yang terakhir yaitu Search Research Methods. Nah, bisa dilihat kalau mau mengakses Search Research Methods itu akan ada di sini tampilannya ya di bagian database grupnya. Kemudian di sini kita lihat tampilan dari Search Research Methods. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi, Search Research Methods ini adalah database untuk metodologi riset yang mendukung proses penelitian ataupun riset di berbagai macam level dengan menyediakan berbagai macam materi metodologi riset gitu. Jadi teman-teman misalnya di sini akan ada mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang memasuki tahapan pembuatan skripsi seperti itu ya. Nah, maka Search Research Methods ini adalah tools ataupun database yang bisa kita akses untuk mencari ataupun mencari panduan pembelajaran terkait dengan metodologi riset. Walaupun mungkin di kelas ada perkuliahan ya, ada kelas khusus untuk metodologi penelitian, namun untuk di database kita juga menyediakan dan juga di dalamnya banyak sekali tools dan juga modules yang bisa teman-teman jadikan sebagai panduan pembelajaran seperti itu. Nah, jadi yang perlu diingat adalah di dalam Search Research Methods itu memiliki ada 3 tools yang sangat powerful, kemudian juga ada 3 modules di dalamnya yang juga sangat powerful. Kemudian untuk tools itu ada 3, yang pertama itu ada Project Planner,
kemudian ada methods map, dan ada with statistical test. Nah, untuk yang pertama yaitu project planner, kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, di dalam project planner ini ada beberapa step by step ataupun guidance di mana teman-teman bisa jadikan ini sebagai panduan ya, bagaimana cara melakukan penulisan riset ataupun penelitian. Bagaimana caranya untuk membuat pertanyaan penelitian, bagaimana caranya untuk define sebuah topik penelitian seperti itu. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini step by step-nya, maka nanti akan ada misalnya bagaimana cara untuk defining a topic gitu ya. Nah, kita lihat di sini nanti akan ada materi seperti ini ya, ada introduction-nya secara singkat, kemudian ada beberapa pertanyaan yang relate dengan defining topik ya, sebuah topik di sini bisa kita lihat, dan teman-teman bisa lihat di sini untuk jawabannya sekaligus seperti itu. Nah, di sini akan ada step by step-nya ya. Semoga bisa diharapkan bisa membantu para pemula seperti itu, researchers pemula. Kemudian juga akan ada tahapan bagaimana cara data collections ataupun mengumpulkan data penelitian, dan terakhir nanti akan ada tahapan dissemination ataupun tahapan di mana paper teman-teman itu siap untuk dipublikasi seperti itu. Jadi di sini akan ada step by step dan ada pedomannya. Silahkan nanti teman-teman ketika masih bingung bagaimana cara memulai penelitian, langsung menuju tools yang namanya Project Planner seperti itu. Nah, yang kedua itu akan ada methods map. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di dalam method maps itu bisa dilihat seperti ini, teman-teman. Jadi, kita bisa melihat ataupun kita bisa melakukan penjelajahan terkait dengan metodologi penelitian berdasarkan broader terms dan juga narrower terms, sehingga peneliti bisa melihat gambaran besar metodologi apa yang bisa digunakan dalam penelitian masing-masing. Sebagai contoh, misalnya kita ingin melakukan riset terhadap sosial media, gitu ya, misalnya Twitter ataupun Facebook, gitu. Kita akan melakukan riset terkait dengan sosial media. Kemudian kita bisa melihat di sini berdasarkan narrower terms-nya. Nah, karena memang research social media research itu kita bisa melihat ataupun berkaitan dengan data science. Kita klik bagian data science, kemudian akan mengerucut ke bagian broader terms. Kemudian di sini kita lihat bagian social media research ya, karena memang kita ingin melakukan penelitian terhadap social media. Kemudian akan dilihat di sini akan semakin mengerucut ya. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait ya, dan juga bisa kita cari terkait dengan social media research, bahan bacaan yang bisa kita lihat penelitian terdahulu ya yang membahas terkait dengan social media seperti itu. Nah, ini misalnya salah satunya Twitter ya. Ada video sebenarnya, tapi memang video ini tidak masuk ke dalam subscription ya dari Mesa. Kita bisa lihat kalau memang ada konten lainnya yang terkait dengan sosial media, nah kita bisa pilih seperti itu. Nah, misalnya buku gitu ya. Buku panduan. Nah, ternyata tidak ada yang membahas ya. Nah, mungkin jurnal artikel, jadi boleh dilihat kalau memang ingin melihat bahan bacaan. Nah, ini juga tidak ada. Nah, ternyata memang untuk social media research itu tercover hanya pada bagian, nah ini ada handbooks dan juga reference. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman untuk metode research dan juga desain pada penelitian sebelumnya gitu. Jadi bisa kita jadikan sebagai pedoman ataupun bahan bacaan tambahan seperti itu. Nah, itu tadi untuk methods map. Jadi kita bisa melihat antara terminologi penelitian dengan kaitannya dengan terminologi penelitian lainnya seperti itu. Kita masuk kembali ya.
Nah, tadi kita sudah membahas Project Planner dan juga Methods Maps. Nah, sekarang ada tools yang ketiga yaitu Which Statistical Test. Nah, jadi di dalam Which Statistical Test ini kita akan disajikan beberapa pertanyaan dari AI. Nah, maka nanti dari hasil jawaban yang sudah kita jawab, itu nanti AI akan mensuggest metode statistik apa yang cocok dengan penelitian kita berdasarkan pertanyaan yang sudah kita jawab seperti itu. Nah, ini secara random kita jawab ya. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama yaitu what is the purpose of your analysis? Nah, misalnya kita mau lihat to look for differences between sets of data. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan kedua, how many groups are you comparing? Misalnya 2 grup ya. Boleh kita lihat. Kita next. Nah, kemudian are you data paired or unpaired? Coba kita klik yang unpaired ya secara random. Jaringan. Nah, kemudian di sini what measurement level is your outcome variable? Misalnya kita ingin menggunakan variabel interval ataupun ratio. Kemudian kita next questions. Nah, yang terakhir ini adalah apakah datanya normally distribute? Kita klik bagian yes. Nah, nanti kita lihat nih suggestion apa yang akan diberikan AI terhadap hasil dari jawaban dari pertanyaan yang sudah kita lakukan seperti itu. Metode statistik apa yang cocok untuk penelitian kita. Nah, ternyata ini ada suggestion-nya ya. Independent sample t-test, different of means t-test, seperti itu. Nah, ini adalah metode statistik yang cocok dengan penelitian kita. Nah, ini akan ada disajikan beberapa hyperlink, di mana hyperlink ini adalah hasil penelitian ataupun metodologi penelitian terdahulu yang menggunakan metode statistik yang tadi ya, yang dites seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk summary-nya, kemudian datasets-nya di sini tersedia. Kita juga bisa lihat dataset yang digunakan, kemudian juga bisa dilihat di sini untuk guidelines-nya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali. Nah, kemudian kalau memang masih belum paham mengenai apa itu metode statistik independent sample t-test, kita bisa lihat di sini untuk penjelasannya ya. Nah, di sini apa itu metode statistik dari ya, di sini ada dilihat di sini untuk penjelasan dari metode statistiknya. Di sini akan tersedia seluruh bahan bacaan terkait dengan metode statistik tersebut. Nah, bisa dilihat seperti itu. Bahkan kita juga bisa langsung cite ataupun kita share bahan bacaan tersebut ya kepada teman-teman yang membutuhkan ketika ada teman kita yang menggunakan metode statistik dari independent sample t-test seperti itu. Nah, itu tadi 3 tools yang dapat kita lakukan untuk memulai penelitian kita ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada 3 modules yang sangat bermanfaat, di mana bisa modules ini bisa menunjang untuk penelitian kita seperti itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan buku ya, buku, studi kasus dan juga dataset. Kemudian di sini kita pertama untuk modulesnya kita klik bagian books dan juga reference. Nah, pada bagian books dan juga reference ini akan tersedia bahan bacaan dalam bentuk buku, di mana bahan bacaan dalam bentuk buku ini sedikit berbeda dengan Sage Knowledge ataupun elektronik buku dari Sage Knowledge ya, karena memang buku yang ada di dalam books dan juga reference itu berfokus pada buku-buku yang membahas tentang penelitian ataupun research seperti itu. Nah, di sini sudah ada content type-nya berdasarkan
buku, handbooks, kemudian ada buku yang terkenal juga yaitu Little Green Books dan juga ada Little Blue Books. Nah, jadi dua buku ini adalah buku yang terkenal ataupun kita biasanya sebut kamus ataupun Bible yang biasanya di sini akan ada tulisannya ya, yang akan biasanya itu pada bagian Little Green Books itu biasanya membahas terkait dengan metode kuantitatif pada penelitian. Nah, seperti itu juga pada Little Blue Books, ini kebalikannya, ini akan membahas seluruh metodologi penelitian dalam bentuk kualitatif, seperti itu. Nah, untuk itu kita lihat sampelnya ya pada Green Books, Little Green Books. Nah, seperti ini ya, teman-teman akan ada sedikit overview dari Little Green Book. Kemudian di sini akan ada langsung ditulis bahwa series quantitative applications ya di bidang social science gitu ya. Nah, jadi memang ketika teman-teman mempunyai penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif ya, boleh dilihat untuk panduan ataupun buku dan juga reference pada bagian Little Green Book seperti itu. Untuk halaman yang tampilannya sama ya sebenarnya seperti ini. Bisa dilihat kontennya apa saja. Di sini ada beberapa chapter. Kemudian juga di sini ada summary dan juga ada subject index-nya tersedia di sini. Dan juga kita bisa langsung share ataupun kutip dan juga bisa di-embed seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke bagian kita lihat untuk konten Little Blue Books ya. Nah, Little Blue Books di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mempunyai penelitian dengan menggunakan metode kualitatif research, nah ini bisa dilihat di sini. Untuk bahan bacaannya pada bagian Little Blue Books. Nah, seperti ini ya. Akan ada juga overview-nya secara singkat. Kemudian di sini kita lihat ada qualitative research methods ya. Qualitative research methods, nah bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran juga ya. Ataupun pedoman ketika ingin memulai penelitian yang menggunakan qualitative research methods. Seperti itu. Nah, kita kembali. Tadi kita sudah membahas modul terkait dengan buku dan juga reference. Nah, selanjutnya kita ingin membahas modul dari studi kasus. Nah, untuk modul dari studi kasus ataupun cases, ini kita bisa melihat bagaimana metodologi riset itu diaplikasikan pada riset sebelumnya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat berdasarkan studi kasus. Nah, dan juga di sini sudah klasifikasikan berdasarkan disiplin ilmu. Jadi masing-masing bisa melihat dan sesuaikan dengan disiplin ilmu masing-masing. Kemudian juga untuk bagian metodenya itu ada abduction, success, dan lain-lainnya. Bahkan juga sudah diklasifikasikan berdasarkan academic level pada penelitian seperti itu ya. Misalnya paling pemula di sini akan ada levelnya intermediate dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kalau ingin melihat cases, contoh cases, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ada editor choice, kita lihat aja contoh kasusnya seperti apa. Seperti ini untuk casesnya. Nah, bisa dilihat di sini apa yang diharapkan ya setelah membaca studi kasus ini. Sudah ada di sini learning outcomes-nya. Kemudian juga aim dari membaca kasus ini ya, bisa dilihat di sini. Kemudian juga nanti di akhir kita akan disajikan untuk exercise dan juga discussion questions gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mengcover studi kasus, kemudian nanti bisa di-share dan juga untuk melatih pemahaman terhadap satu kasus tersebut gitu. Ini untuk Bapak dan Ibu dosen boleh dijadikan sebagai itu ya pembelajaran juga di kelas dan juga bisa jadi didiskusikan di dalam perkuliahan seperti itu.
Nah, itu tadi untuk kasus ya. Dan juga kita bisa melakukan citasi, share, dan juga di embed. Nah, untuk modul terakhir, ini sedikit menarik juga ya. Ada dari datasets. Nah, untuk datasets, kita masuk ke modul yang terakhir, yaitu dataset. Jadi di dalam datasets, ini kita bisa dan juga mengakses ya. Jadi sudah disediakan eksemplar secara gratis ya, di mana eksemplar tersebut dapat diaplikasikan dan juga bisa langsung kita masukkan ke dalam data sets processing ya, processing tools, data processing tools ya seperti SPSS, kemudian juga R programming, Python gitu ya dan lain-lainnya. Jadi datasets ini disediakan secara gratis di mana kita bisa untuk meningkatkan skill kita terhadap pengelolaan data seperti itu. Jadi memang di dalam datasets nanti seperti ini contohnya akan disediakan eksemplarnya. Ini ada summary-nya, kemudian di sini akan ada format datasets-nya ya. Kita bisa download ya, baik itu dalam bentuk format CSV, kemudian juga format dari R programming di sini ya, kemudian juga SPSS format, dan juga Excel. Jadi kita bisa masukkan ataupun langsung mengekspor ke dalam data processing tools masing-masing. Kemudian sebelum kita download, juga kita bisa lihat previews dari contoh datasetnya seperti apa, seperti ini. Jadi memang dataset ini diberikan dan juga diharapkan dapat untuk belajar mengelola data ataupun dapat untuk meningkatkan skill kita terkait dengan bagaimana cara mengelola data penelitian. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terhadap ada total 6 database yang saya bawakan hari ini. Kemudian untuk itu kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan boleh di type di dalam kolom chat box ataupun boleh langsung bertanya. Open mic. Terima kasih. Sembari saya juga membaca ya chat di dalam teks chat box. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ada Mbak, ada. Baik, dari Prof. Suroto ya, apakah ada fasilitas untuk olah data kualitatif? Nah, Iya, di dataset misalkan. oh di dataset ya, Prof. Atau Mungkin kalau misalnya ingin mencari spesifik seperti itu, kita bisa cari berdasarkan keyword kali ya, Prof. Seperti ini. Sebentar, ini saya coba untuk share kembali. Seperti ini tadi. Nah, untuk dataset mungkin kita carinya spesifik. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini kita bisa cari berdasarkan apa nih? Misalnya yang ingin kita cari, misalnya tadi berdasarkan kualitatif ya, Prof ya, kualitatif penelitian ya, Prof. Kualitatif, if methods, research. Seperti ini, mungkin caranya seperti ini ya, Bapak dan Ibu, kita cari coba. Nah, nanti akan muncul beberapa datasets ya yang terkait. Dan juga sebenarnya akan disuggest ya ketika kita melakukan pencarian. Namun memang karena seperti jaringan saya sedikit terganggu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk datasets ya yang terkait dengan kualitatif penelitian. Nah, bisa dilihat untuk hasilnya. Namun memang di sini ada beberapa yang tidak bisa kita akses, melainkan kita lakukan quick filter dengan cara kita klik bagian content available to me
artinya adalah kita mencari konten data sets di mana konten tersebut yang masuk ke dalam langganan ataupun subscriptions kita. Semoga ada ya. Nah, ini ada beberapa ya yang bisa kita jadikan. Nah, ini kualitatif interviewing yang bisa kita lihat untuk bentuk data sets-nya seperti apa. Nah, di sini eksemplarnya kita sediakan secara gratis ya. Di sini kita lihat untuk eksemplarnya. Nah, ini kita klik bagian data, download data eksemplar. Nah, untuk data sets-nya seperti ini tampilannya untuk data sets-nya, Prof. Untuk eksemplarnya kita sediakan dalam bentuk format PDF seperti ini. Namun untuk dataset saya tidak menemukan. Mungkin untuk contoh yang lain coba kita cari ya. Coba kita lihat yang mana, apakah ada. Ada beberapa sebenarnya yang tidak tersedia ya, dalam bentuk data eksemplar, tidak dalam bentuk data sets. Ternyata di sini setelah ditelaah, nah data eksemplarnya seperti ini, kurang lebih bentukannya, Prof. Mungkin untuk kualitatif, mungkin kita bisa melihat lebih rinci lagi dan juga mengeksplor dengan cara menggunakan keyword ya, yang lebih spesifik lagi. Nah, coba saya coba dulu ya. Di dalam research methods. Ini share screen-nya hilang. Oh, hilang ya, Prof. Oh, sebentar. Jaringan juga. Oh, sebentar ya, saya ulang. Maaf. Sudah terlihat? Nah, untuk data sets, ini kita klik bagian data sets, kemudian di sini nanti sudah kita lihat ataupun kita bisa lihat berdasarkan price by berdasarkan disiplin, methods. Nah, ini untuk kuantitatif ya. Nah, ini sudah disediakan seperti ini untuk data set khusus untuk kuantitatif penelitian. Dan kalau misalnya teman-teman mempunyai penelitian di bidang kualitatif, boleh langsung mencari dataset pada bagian kualitatif penelitian seperti ini. Nah, mungkin kalau kita lihat masing-masing dari kualitatif penelitiannya, kita lihat di contoh diagram. Nah, apakah ada tersedia datasetsnya? Jangan lupa kita klik bagian content available. Ini mungkin ya. Apakah tersedia? Kita lihat ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi akan ada beberapa format yang bisa kita download untuk datasetsnya, baik itu dari format CSV ya, ataupun biasanya teman-teman menggunakan processing tools apa ya,
Misalnya R programming, Python, SPSS, seperti itu ya, boleh disesuaikan dan bisa dilihat di sini untuk previews dari contoh datasets ya. Seperti itu. Untuk datasetsnya seperti itu, Prof, kurang lebih. Makasih karena kalau biasanya kan harus berlanggan dulu kayak NVivo, Iya, makanya iya kalau ini benar-benar. ada kan kita nggak perlu berlanggan khusus untuk yang analisis pakai Iya, kualitatif gitu sepertinya. iya benar, Terima kasih. Terima kasih. benar. Terima kasih banyak Prof atas pertanyaannya, Prof. Ada pertanyaan dari Pak Munasir juga di sini, tertarik menentukan metode riset yang relevan. Riset eksperimen siapa ya? Nah, ini coba kita lakukan. Ada itu Pak, ada kata kunci yang lebih spesifik untuk riset eksperimen? Pak Nasir, apakah masih terhubung? Halo, Bu. Ya, ya Pak. Oke, Apakah ada terima kasih. kata kunci yang lebih spesifik atau kita mau cari berdasarkan riset eksperimen dulu? Biasanya kita kalau riset ini, Mbak, jadi Mm-mm. misalnya kita ngembangkan material untuk obat misalnya. Uh-uh. Uh, jadi Hmm, misalnya kita ingin apa bikin apa ya material untuk rilis obat atau ini ya untuk drug delivery system lah kata kuncinya barangkali gitu ya. Drug delivery system gitu ya Pak ya? Ya, misalnya ya dengan material yang ada yang kita kembangkan berbasis pada research Uh, yang baik. ada gitu di Indonesia misalnya. Baik, baik Pak. Jadi memang sebenarnya untuk search research methods itu ada untuk konten itu dia memang untuk membantu pada para peneliti gitu ya, bagaimana cara mereka itu memulai penelitian gitu. Jadi memang di dalam research methods konten-kontennya berfokus pada penelitian ataupun researchers gitu ya. Jadi ada tiga seperti yang saya katakan di awal, bahwa ada tiga tools yang dapat digunakan, baik itu tools dari Project Planner, di mana Project Planners ini dapat membantu kita untuk melihat step by step bagaimana cara kita memulai penelitian, kemudian juga untuk methods maps, itu kita bisa melihat antara terminologi satu penelitian dengan penelitian yang lain, apa yang cocok dengan penelitian yang saat ini sedang kita lakukan. Kemudian yang terakhir ada with statistical test ataupun metode statistik apa yang cocok dengan kita berdasarkan hasil jawaban yang kita jawab sesuai dengan pertanyaan yang telah di-suggestion oleh AI, seperti itu. Nah, untuk modules itu ada tiga. Nah, modules ataupun bahan pembelajaran ataupun pedoman materi itu ada tiga juga, seperti adanya books reference. Nah, ini kita bisa lihat sesuai dengan pertanyaannya Pak Munasir ya. Jadi mau melihat tentang drug system delivery system, kita bisa cari di bagian modul seperti itu. Nah, untuk modul yang bisa kita cari itu berdasarkan ada buku dan juga reference, kemudian ada cases dan juga ada datasets. Nah, untuk drugs delivery system mungkin kita cari materinya itu di bagian books dan reference ya Pak ya. Nah, jadi di dalam book dan reference ini menyediakan konten buku-buku yang terkait dengan penelitian saja gitu. Jadi tidak tumpang tindih dengan sales knowledge. Nah, di dalam buku tersebut itu akan ada beberapa content type ya. Sepertinya ada Little Green Books dan juga ada Little Blue Books. Ini adalah dua buku yang berbeda satu sama lain. Di dalam Little Green Books itu hanya ada konten-konten ataupun penelitian dengan hanya menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan Little Blue Books itu adalah
pedoman ataupun materi pembelajaran yang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif seperti itu. Nah, mungkin sebagai contoh kita masukkan saja di sini untuk kata kuncinya ya. Apakah ada yang membahas terkait dengan drugs delivery system dan juga terkait ya, konten terkait? Nah, ini ada beberapa yang terkait ya. Untuk buku ya Pak, nah ini adalah materi pembelajaran terkait dengan penelitian yang juga terkait berdasarkan dengan kata kunci yang kita cari seperti itu. Nah kita lihat di sini dengan metode apa nanti penelitian itu dilakukan. Nah di sini ada metodenya, measurement, experimental design dan lain-lainnya. Nah di sini juga kita bisa lihat metode apa yang masing-masing digunakan dari berdasarkan buku tersebut. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh salah satunya ini ya, berdasarkan eksperimental ya Pak ya tadi juga. Ya. Nah, ya bisa kita lihat di sini untuk buku pedomannya seperti apa, kemudian juga konten yang dibahas di dalam buku itu apa-apa saja, kita bisa lihat di sini untuk chapternya ya. Nah, ini masing-masing kita bisa lihat. Di summary juga kita bisa lihat Pak untuk rangkuman dari total buku tersebut. Nah, di sini bisa dilihat dan bahkan kita dapat ngelink ya ke bagian hyperlinks ya experimental design seperti itu kita lihat untuk hasil pencarian dengan menggunakan experimental design seperti itu. Apakah juga akan ada buku yang membahas ataupun kasus ya. Jadi memang nah ini ada cases ya, berbagai macam cases yang juga menggunakan experimental design untuk metodologi penelitian mereka. Namun memang di sini perlu kita ingat untuk konten tidak semua bisa kita akses, melainkan kita bisa custom ataupun kita filter berdasarkan konten yang kita subscribe. Seperti ini, Pak. Jadi nanti bisa dilihat untuk kasus, berdasarkan studi kasus, berdasarkan books dan juga reference dengan menggunakan experimental design. Seperti itu. Bisa dilihat. Jadi cukup banyak ya. Iya. pilihannya. Ya benar. Jadi kembali lagi sebenarnya Pak kepada kita. Jadi memang di seluruh database itu kita memang harus pintar-pintar untuk mencari kata kunci ataupun juga Iya. mengeksplor. Jadi balik Kayaknya lagi memang. harus dipelajari dulu ini kayaknya. Benar. Jadi nanti juga mungkin ada video ulang ya ataupun rekaman dari recording sesi hari ini mungkin boleh Iya, iya. dilihat-lihat ulang ya kan Penting Pak saya kira ya. dipelajari kembali Pak. Iya, iya. Seperti itu. Oke, Terima kasih banyak Pak oke. Munasir atas Terima kasih, pertanyaannya. terima kasih Bu. Oke. Terima kasih banyak Pak. Apakah ada pertanyaan tambahan? Sembari menunggu, mungkin untuk akses kita sudah aman, teman-teman sudah bisa pada akses. Sudah bisa, Mbak. Sudah Pak ya, Cuman Alhamdulillah. tadi saya pertanyaan tadi kalau misalnya ini kan ngaksesnya di UNESA. Tadi saya masih belum clear bagaimana kalau kita ngaksesnya di luar UNESA. Nah, kalau Bapak mau akses di luar UNESA, Bapak aksesnya menggunakan remote access, Pak. Sudah Oh, gitu. ada akun kan? Sudah ada akun ya, Pak ya? Sudah ada akunnya. Berarti Sudah. pakai itu ya. Oke. Jadi iya benar. Jadi kalau Bapak sedang berada di area UNESA gitu ya, Bapak tidak masuk menggunakan remote access juga tidak apa-apa, Pak. Hanya saja Bapak perlu untuk koneksikan WiFi dengan laptop Bapak saja, seperti itu. Oke. Oke, Iya. makasih. Kalau misalnya Bapak di luar, ya baik, Pak. Baik, sudah cukup jelas ya, Pak ya? Oke, cukup jelas, Mbak Ririn. Baik, terima kasih, Pak. Teman-teman mahasiswa, bagaimana? Apakah ada pertanyaan?
Boleh, boleh. Ini saya cantumkan untuk nomor WA saya ya, teman-teman. Jika ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan lebih lanjut, nanti boleh silakan WA saja saya. Teman-teman yang lain sudah bisa login ya. Terima kasih Mbak Ayun dan Bu Tusi sudah membantu menjawab pertanyaan di dalam chat box. Ya, sama-sama. Ya, Mbak. Monggo Bapak Ibu mungkin masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan dengan Mbak Ririn. Atau terlalu ya. Yang akhir-akhir tadi agak susah memang. Perlu Iya, benar. Benar-benar Pak. Kalau Karena memang yang track cari sumber dari jurnal macam-macam tadi, saya kira bisa, sudah biasa. Tapi yang menggunakan buku terus kemudian memanfaatkan untuk riset itu yang agak susah tadi. Saya perlu membaca ulang lah nanti. baik Pak, mungkin nanti bisa dibantu tim perpustakaannya Bu ya untuk share kembali materi kita ataupun link video kita hari ini ya. Ya Mbak Ririn, nanti rekamannya ini akan dimasukkan ke websitenya perpustakaan library.unesa.ac.id. YouTube. Oh, di YouTube. Oh, di YouTube-nya Perpustakaan UNESA. Nanti akan dimasukkan ke sana. Ya. Baik Ibu, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Nah ini ada masukan juga nih dari Ibu Ika, barangkali perlu praktek bersama. Iya benar Bu, boleh Bu nanti praktek bersama dengan teman-teman gitu ya, dilihat bagaimana step by step penggunaan dari seluruh database yang hari ini sudah saya jelaskan. Boleh nanti videonya diakses melalui Perpustakaan UNESA. Ya, saya kira luar biasa ya. Jadi sumber data yang yang bisa kita akses ya, terutama jurnal-jurnal tadi itu luar biasa banyak sebetulnya. Kalau nggak bisa Benar, dimanfaatkan benar Pak. memang. Oke. Benar Pak, benar-benar. Karena memang juga database ini tidak murah ya Pak ya. Jadi kita Iya, sebagai betul. Sivitas Akademika UNESA cukup berbangga hati dan juga harusnya kita bersyukur karena memang UNESA memberikan fasilitas yang sebegitu lengkapnya ya Pak ya. Untuk Luar biasa menunjang, ini, Prof. ya Suroto untuk dan menunjang kawan-kawan. akademik ya Pak ya. Jadi mahasiswa tidak pernah merasa kurang untuk mencari sumber-sumber referensi yang juga terpercaya dan juga sangat high index seperti itu ya Pak ya. Selama ini kadang-kadang kita pakai Skyhub tuh curi-curi data gitu ya biasanya. Sekarang tidak perlu lagi Pak. Tidak bisa. Sepertinya Makanya UNESA juga iya. sudah lama nih berlanggan database seperti ini. Sangat disayangkan kalau misalnya kita sebagai member dari UNESA tidak memanfaatkan fasilitas seperti ini. Betul Mbak Ririn. Iya, Pak Munasir, kalau boleh tahu, Bapak dosen, Pak? Mahasiswa, dosen? Dosen fisika. Dosen di Masya fisika. Allah, Pak. Boleh, Pak, nanti di-encourage, didorong mahasiswanya Ya. untuk mencari sumber-sumber referensi dari Siap, siap. database yang dilanggan ya, Pak, ya. Betul. Baik, Pak. Terima kasih. Prof Munasir jadi duta ini Prof Munasir ini. Ya Prof. Ini Terima Mas kasih. Lulus juga ini saya wajibkan untuk publikasi minimal itu ikut seminar internasional, masuk di proceeding. Tapi sebagian besar saya dorong di jurnal internasional. Masya Soal Allah. datanya cukup banyak. Iya. Ye, keren Prof. Ye, terima kasih. Keren banget ya, Pak, ya. Keren, keren. Masya Allah. Dan ini sangat mendukung ini kayaknya yang disediakan Pak Roto. Iya, Luar ini biasa. belum banyak yang pakai karena khawatir saya kan mahal, terus semakin Iya. banyak pakai kan semakin murah tuh. Kalau dibagi per usernya. Oke, siap Prof. Iya. Oh, eman ini Benar, kalau nggak benar, dimakan. Prof. Kita punya 7 menit lagi ya, sisa waktu, teman-teman.
Bisa foto bersama dulu, Mbak Ririn. Oh, boleh, boleh, boleh. Takutnya banyak yang udah keluar ya, Bu ya. Iya, ini sudah banyak yang keluar juga ini. Nggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu bisa on cam sebentar untuk kita foto bersama. Iya, tadi 70-an, sekarang tinggal 60-an. Iya. Dan ke halaman 1, sebentar. Halaman 1, 2, 3. Halaman 2, 1, 2, 3. Ya. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo Mbak Ririn. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga segala yang saya Kasih, namanya sampaikan dan ditutup juga tadi. saya bagikan dapat bermanfaat kepada seluruh peserta yang hadir hari ini dan juga untuk pemanfaatan dari seluruh database yang dilanggan oleh UNESA. Silahkan dimanfaatkan dan juga semaksimal mungkin ya untuk mencari sumber-sumber data yang terpercaya. Jadi tidak lagi mencari bahan-bahan materi ataupun sumber referensi itu dari Google ya, karena sayang sekali kita sudah berlanggan pada database ini dan juga database ini tidak murah ya. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan keberkahan selama bulan Ramadan. Dan saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bu Terima Riri. kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih kasih Mbak Prof. Ririn. Suroto. Oke. Terima kasih Bu Tusi. Terima kasih Mbak Ayun. Ya, Terima makasih. kasih. Sampai ketemu besok ya Ibu ya, dengan fakultas yang berbeda. Ya, Mbak.